Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Semoga kita semua sehat selalu ya. Jadi dalam berkebun durian itu banyak sekali ya tantangan ya. Tantangan yang harus kita hadapi ya. Terutama di perawatan ya. Jadi perawatan ini tergantung ketekunan kita ya dalam melakukan pemeliharaan ya istilahnya ya. Jadi kita harus melakukan patroli ya. Jadi misalnya hari ini kita patroli uh, dari pagi ya, kemudian besoknya kita patroli lagi seperti itu. Kenapa? Karena banyak sekali hama ya, hama-hama pengganggu ya, hama-hama parasit yang akan menyerang pohon durian kita. Sebut saja misalnya jamur, kemudian kutu ya, kutu kebul, itu biasanya ya. Selanjutnya penggerek batang ya, kutu penggerek batang itu serangga sebenarnya ya. Jadi itu harus kita minimalisir. Bisa kita lakukan dengan cara penyemprotan insektisida dan fungisida, tapi pengalaman saya itu tidak menjamin bahwa pohon durian kita itu aman dari serangan hama tersebut. Jadi kita harus melakukan patroli ya. Jadi kita cek satu persatu ya, kemudian kita melakukan observasi ya. Jadi observasi di sini kita melihat kekurangan yang misalnya ada pertumbuhan yang kurang bagus ya dari pohon durian kita. Jadi kita bisa melakukan observasi ya, apa yang menjadi kekurangannya. Baik misalnya dari pupuk, kemudian penyemprotan, selanjutnya penyiraman ya, itu yang paling penting. Jadi memang banyak sekali yang kita lakukan di kebun durian itu. Dan sebagai contoh ya, ini pengalaman yang saya dapat ya. Sebenarnya banyak kejadian ya, cuman baru ini saya tervideo ya. Jadi akan saya berikan seperti ini ya. Sebagai contoh ya, pada pohon durian yang di dekat saya ini, kita akan lihat ya. Nah ini dia, kalau ada yang tahu, kalau yang biasanya cek kebun duriannya pasti tahu ini apa ya. Ini adalah sarindan ya, atau bahasa kerennya benalukopi ya. Jadi ini biasanya menghinggapi ya pohon durian kita. Seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi benalukopi atau sarindan ini ya, datang tidak diundang ya. Jadi ini adalah tumbuhan parasit ya. Setelah dia menempel di ranting atau cabang utama pada pohon durian kita, selanjutnya dia akan menyerap nutrisi ya, nutrisi dari pohon durian kita. Kemudian dia akan berkembang secara terus menerus ya, semakin besar dia makan, nutrisi yang dihisapnya akan semakin banyak juga. Jadi akan membuat pohon durian kita itu kekurangan nutrisi ya. Bisa kita lihat itu misalnya daunnya kuning, kemudian ranting atau cabang utamanya kering ya. Jadi itu salah satu ya pengaruhnya ya. Kemudian kalau kita tidak membuang atau menghilangkan sarindan ini, lama-lama cabang utama akan dihisap nutrisinya. Setelah itu pohon durian kita akan mati. Jadi itulah yang dialami oleh pekebun-kebun durian ya, pekebun durian lokal. Karena durian lokalnya yang sudah besar ya, sudah tinggi, sehingga perawatan kurang. Kopi atau sarinan ini dibawa oleh burung ya, dia makan, kemudian batunya dia keluarkan dari kotorannya, kemudian kotorannya jatuh ya, menempel di pohon durian kita. Jadi kalau kita tidak melakukan pengecekan secara rutin ya, bisa jadi pohon durian kita akan mati hanya karena sarindan ini. Jadi kembali lagi ya ke parasit sarindan ini, jadi kita harus buang ya, seperti ini. Nah ini dia. Nah ini dia. Jadi ini harus kita buang ya. Kita buang ke bawah aja. Ini juga
Ada 3 ya. Kalau kita cek ya, biasanya di pohon durian kita itu pasti ada aja. Karena kenapa? Karena kebun durian kita jika dikelilingi oleh banyak pohon besar ya, pasti akan ada benalu, kopi, ataupun parasit sarindan ini yang menempel di pohon durian kita. Jadi kita harus terus melakukan patroli pengecekan ya. Oke, mungkin sampai di situ, sekedar berbagi pengalaman, bukan untuk menggurui ya. Oke, semoga kita semua bisa sukses ya, apapun profesi kita. Salam pertanian, salam petani durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.